daquel Quran, daquel edit, daquel tematic. بسم الله الرحمن الرحيم. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke salah satu pondasi dasar rumah tangga itu, yaitu bagaimana setiap dari pasutri, pasangan suami istri, baik suami ataupun istri, untuk memahami tugas utama dia atau kewajiban-kewajiban masing-masing dari keduanya. Dan kita akan bedah ini menjadi 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama ini insya Allah akan membahas tentang masalah kewajiban suami, dan insya Allah di Kamis akan datang kita akan bahas kewajiban istri. Teman-teman sekalian, agar rumah tangga itu bisa stabil, usahakan kita fokus kepada apa yang diwajibkan kepada kita. Ibaratnya, rumah tangga itu sebuah perusahaan. Anda dan istri atau Anda dan suami, dua-duanya pegawai di perusahaan tersebut. Pemilik perusahaan itu adalah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pemilik perusahaan ini, tanda kutip ya di sini. Rumah tangga ini sebagai perusahaan, tanda kutip, artinya sebagai perumpamaan, telah mewajibkan tugas-tugas masing-masing dari suami dan istri. Siapa yang mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan upahnya atau balasannya. Bahasa agama kita, ya tentunya pahalanya. Dan siapa yang melanggar, maka dia akan dihukum. Sebagaimana orang kalau patuh di perusahaan akan dapat apa yang dijanjikan dari gaji, dari bonus, dan seterusnya. Dan juga kalau dia melanggar akan ada konsekuensi, apakah itu surat peringatan atau SP, ataupun sampai di PHK atau dikeluarkan dari perusahaan. Nah, ini poin yang harus diketahui. Setiap pasangan suami istri juga harusnya memahami kalau yang dia boleh tuntut dari pasangannya adalah kewajiban ini saja. Dan tidak boleh menuntut yang lainnya. Karena selain kewajiban-kewajiban yang sudah disusun dalam syariat, maka yang perlu digarisbawahi adalah sisanya sunnah, bukan keharusan. Oleh karena itu kita fokus dalam membahas kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, ini mukaddimah, pembukaan bahasan kita supaya kita memahaminya. Jadi sekali lagi, kewajiban-kewajiban tersebut adalah hal yang boleh kita menuntut dari pasangan kita secara hukum syar'i, dan juga dia punya kewajiban untuk menjalankannya. Selebih daripada kewajiban ini, maka hukumnya sunnah. Tidak ada keharusan dia untuk memenuhinya. Maka rumah tangga itu akan sangat nyaman, bahagia, langgeng, tenang, ya, penuh dengan cinta kasih kalau seseorang hanya meminta apa yang diwajibkan oleh Allah kepada pasangannya, tidak lebih daripada itu. Kalau pasangannya berbuat lebih daripada kewajiban tersebut, berarti sebuah bonus, ya, sebuah tambahan, dan harusnya setiap dari pasangan suami istri menilai dan berterima kasih terhadap pengorbanan tersebut. Yang banyak terjadi problematika dalam rumah tangga, bahkan sampai pada tingkat perceraian, wa na'udzubillah, adalah tidak difahaminya, ya, mana kewajiban dan mana yang bukan kewajiban. Juga sisi yang lain adalah, kalaupun ada yang dikerjakan selain kewajiban, ya, kewajiban saja kita harus berterima kasih pada pasangan kita karena dia sudah memenuhi hak kita yang merupakan kewajiban dia. Apalagi kalau dia mengerjakan di luar kewajiban dia, tambahan semuanya, maka ini tentu lebih pantas untuk kita berterima kasih kepada orang tersebut dan atau pada pasangan kita. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, man la yashkurun nasi la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, maka berarti belum berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Sementara kita tahu dalam surah Ibrahim, Allah menekankan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya pasti akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur terhadap nikmatku, maka siksaku sangat pedih. Baik teman-teman sekalian, kewajiban-kewajiban suami yang merupakan hak istri dimulai dari yang pertama, mu'asyarah bil ma'ruf, atau bergaul dengan cara yang baik dan santun. Istri Anda, wahai para suami, tidak pindah dari rumah orang tuanya yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perhatian, ke rumah Anda, kecuali memang agar Anda muliakan dia. Kalau perlu, Anda harus memuliakan lebih daripada bagaimana orang tuanya memuliakannya, merawatnya, mendidiknya, melindunginya. Itu poin penting. Jadi harus kita fahami sebagai para suami, bagaimana sang istri ini, wanita yang kita pinang dan kita nikahi, dipindahkan sekarang ke dalam kehidupan kita untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Melayani biologis, melayani makanan, minuman, perawatan rumah. Kalau sudah punya anak-anak, menjaga dan membesarkan anak-anak tersebut.
ya, dan anak itu ternisbatkan kepada kita sebagai suami, maka ini harus dinilai, harus dimuliakan. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah mereka dengan cara yang baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, masuk dalam masalah ini dan merupakan inti sebenarnya adalah gauli mereka dalam biologis dengan cara yang baik, memuaskan, santun, ya, tidak kasar, dan juga tidak tergesa-gesa menyelesaikan keinginan dia sementara pasangannya ditinggalkan. Berapa banyak perselingkuhan terjadi justru karena tidak memuaskan pasangan atau egoisme hanya untuk dirinya sendiri. Nah, ini poin penting untuk difahami tentunya. Maksud dalamnya adalah tutur kata yang santun, tepat sasaran. Kalaupun tegur boleh tegas tapi jangan keras, ya. Tegas, saya tidak suka seperti ini. Jangan lakukan seperti ini. Itu oke. Tapi keras enggak, melotot, memukul, ini enggak ada dalam Islam, ya. Tentu ada satu celah di mana kalau wanita itu nusyul, membangkang, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyudnya, pembangkangan, nggak mau jalankan kewajiban-kewajiban agama atau kewajiban yang Allah bebankan pada dia untuk yang merupakan hak suaminya, ya, nusyud, pembangkangan, maka ingatkan mereka dengan cara baik. Kalau mereka menolak, boikot mereka diranjang, jangan gauli, ya. Kalau mereka menolak, baru boleh dipukul. Pukulannya ini adalah solusi terakhir, dan itu pun kata ulama, darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas. Dan Nabi SAW kasih gambaran, jauhi wajah, jangan hina, ya, bukan dengan ditonjok, dijambak, enggak. Tapi pukulan, sebagian ulama memberikan gambaran bahkan dengan kayu siwak yang dipukulkan di tangannya atau jari kita, ini nggak boleh, ini dilarang. Itu pun kalau wanita yang sangat membangkang. Dan kata para ulama, lanjutan ayat perlu difahami, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau para istri sudah mentaatimu, maka jangan cari-cari kesalahannya, ya. Ini poin perlu digarisbawahi. Kemudian yang kedua, hak istri yang merupakan kewajiban suami adalah nafkah. Nafkah, penuhi kebutuhannya. Apa yang Anda makan, berikan makan istri. Apa yang Anda minum, berikan minum istri, ya. Buat dia di rumah merasa nyaman. Kebutuhan orang salah satunya adalah makanan dan minuman. Berikan dia makanan dan minuman. Penuhi kulkas, ya, mungkin stok lah, ya, stok makanan. Kalau kita sekarang stok bulanan, beras, gula, minyak goreng, apa saja yang dibutuhkan. Kalau Anda tidak bisa membeli secara langsung, Anda titipkan uang kepada dia, biarin dia belanja bulanan misalnya. Itu jauh lebih simpel, gitu kan. Maka berikan makanan, minuman, pakaian yang layak, gitu kan. Tempat tinggal dan transportasi. Ini semua masuk dalam masalah nafkah. Semampu suami tentunya. Anda mampu membeli makanan 1 bungkus nasi uduk, ya 1 bungkus nasi uduk. Itu kemampuan Anda, ya udah makan berdua, gitu kan. Minum, pakaian, tempat tinggal juga sama transportasi semampunya. Kalau Anda cuma baru bisa kos-kosan, kos-kosan, kontrak-kontrak, Anda bisa beli rumah kecil, beli. Anda bisa beli rumah besar, beli rumah besar. Kendaraan, kalau Anda cuma masih bisa sekarang membayarkan transportasi umum, bayarkan transportasi umum. Kalau dia harus pergi ke tempat-tempat yang memang harus dia pergi, ke pasar misalnya belanja, silaturahim keluarganya, ke rumah sakit misalnya, ke dokter, ke majelis taklim misalnya, menuntut ilmu, ya. Ya, di sini Anda bisa memberikan dari bulanan itu, dia bisa pakai sebagai biaya tersebut misalnya, ya. Anda mampu beli kendaraan motor, beli motor. Anda mampu beli mobil, tidak ada masalah. Yang penting jangan berlebihan dan harus dari sumber yang halal. Kalau Anda bengkalikan ini kembali kepada hadis Nabi SAW, kafa lil mari ithman ayyudayya ma yakutu. Sungguh sangat berat hukuman Allah kepada siapapun yang membengkalikan apa yang telah diwajibkan dia untuk menafkahinya. Jadi seorang suami pada istri, ya, orang tua pada anak misalnya. Ini tidak boleh dilalaikan. Ini penting untuk digarisbawahi, ya. Dan Nabi SAW mengatakan sungguhnya para istri memiliki hak dari kalian, yaitu kalian memberikan mereka makanan, minuman, dan pakaian yang terbaik. Juga para suami kalau mengeluarkan harta untuk istrinya, tentu tidak perlu berlebihan, tapi apa yang dia keluarkan itu adalah sedekah yang paling afdal. Sebagaimana dalam hadis Muslim, kata Nabi SAW, dinar yang kalian keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang kalian keluarkan untuk bebasan budak, dinar yang kalian keluarkan untuk jihad jalan Allah, dan dinar yang kalian berikan untuk keluarga kalian jauh lebih afdal, lebih besar pahalanya.
Ya. Yang ketiga, hak biologis. Penuhi biologisnya. Seorang suami harus bisa mengenal karakter wanita. Di saat dia sudah dandan, dia sudah bersih, dia sudah wangi. Isyarat. Isyaratnya untuk apa? Untuk dibiarkan? Enggak. Untuk Anda datang gauli dia. Gitu kan? Dan menggauli istri ini, memang istri datangkan untuk digauli. Salah satunya itu kan, untuk interaksi biologis. Orang menikah untuk interaksi biologis. Itu hak yang harus kita penuhi. Tentu sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau kita lihat bagaimana besarnya pahala biologis dalam Islam, harusnya seorang muslim tidak menyia-nyiakannya. Selain mendapatkan kenikmatan dunia, terpenuhi kebutuhan biologis dia sehingga tidak lagi terjerumus dalam perzinahan dan pelanggaran di luar sana. Semoga Allah jaga kita semua tentunya. Kemudian juga dia mendapatkan pahala. Pada saat orang sahabat-sahabat miskin datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului pahala-pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, tapi mereka punya kelebihan harta. Yang harta itu mereka infakkan dan kami tidak memiliki itu. Maka kata Nabi SAW, Allah telah memberikan untuk kalian banyak sekali peluang untuk bisa mendapatkan pahala yang mengimbangi daripada sedekah mereka. Sampai kata Nabi SAW, di kemaluan kalian sendiri itu ada sedekah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami gauli istri kami. Lalu kami juga dapat pahala. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, dapat dosa nggak? Tentu sahabat nggak butuh jawab, jelas di sini tanda tanyanya. Tentu zina itu dosa besar, gitu kan? Masuk dalam 7 induk dosa besar. Maka kata Nabi SAW, begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Makanya syaitan selalu membuat agar tidak terjadi interaksi biologis itu. Ada saja pertengkaran-pertengkaran yang dimunculkan oleh syaitan, yang uniknya seringkali suami istri mengikuti alur pertengkaran itu sehingga menjadi membesar, ya, mengikuti bisikan syaitan, membawa dirinya di arus egoisme, emosional, ya, akhirnya membuat marah-marahan, ya, musuhan 2 hari, 3 hari, 1 minggu, nggak terjadi interaksi biologis. Padahal ini adalah sesuatu yang sangat indah. Pelampiasan biologis, kebutuhan dasar, mirip dengan orang makan dan minum. Begitu juga dengan dia akan dapat pahala. Berapa banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan pahala ini. Dan ini hak pasangan kita. Nanti juga akan kita singgung gitu ya. Di kewajiban istri sama, memenuhi kebutuhan biologis suami. Ya. Ini termasuk hak. Yang keempat, hak istri yang merupakan kewajiban suami adalah melindungi. Ya, melindungi. Nggak boleh kita membiarkan istri itu sampai terkena mara bahaya. Semampu kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, siapa yang terbunuh karena membela hak dirinya, membela keluarganya, istri dan anaknya, membela hartanya, maka dia mati syahid dari jalan Allah. Kalau ada perampok datang, penjahat datang mengganggu, dia bagian daripada kita. Nggak boleh kita membiarkan mara bahaya datang kepada dia. Berikan perlindungan. Tempat tinggal yang layak. Kalau Anda mampu di sebuah komplek, ada security, berikan mereka kesempatan untuk bisa nyaman, ya, aman. Semampu Anda tentunya. Tapi ini termasuk kewajiban. Ya. Termasuk dalam kewajiban yang kelima adalah pendidikan. Pendidikan. Jelaskan kepada dia tentang kewajiban dia. Berikan dia edukasi, informasi, apa yang Anda harapkan. Sayangnya banyak suami tidak membahasakan apa yang dia inginkan pada istrinya. Sehingga saya tidak tahu. Bahasakan saudaraku, bahasakan wahai akhi. Ya. Saya suka baju seperti ini. Saya suka makanan seperti ini. Saya suka penataan rumah seperti ini. Didik anak kita dengan cara seperti ini. Ya. Anda bahasakan supaya dia punya, ya, informasi tersebut, dia punya ilmunya. Lalu mudahkan dia untuk lebih mendalami. Anda berikan dia tambahan buku, dengarkan dia potongan-potongan ceramah, izinkan dia kalau mau ikut taklim, tapi tentu tidak harus setiap saat. Tapi ini semua akan menambah informasi kepada dia, terutama informasi agama. Karena kata Allah SWT dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama. Berapa banyak suami tidak paham masalah ini. Dia bahkan melarang istrinya untuk belajar. Ajaib benar. Kenapa dilarang belajar agama? Ya. Harusnya dibiarkan dia dengarkan agama. Apalagi kaum hawa, kaum wanita ini lebih peka dari sisi perasaan. Kapan dia tersentuh dari sisi perasaan, maka dia tentunya akan, ya, lebih peka juga
dalam menjalankan tugasnya. Karena dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wanita itu kalau satu-satu secara perasaan, secara keimanan, mereka bisa lebih kuat ibadahnya daripada kaum laki-laki harusnya. Ya, kita ini laki-laki lebih dominan akal. Pada saat letih di malam hari, ya sudahlah, besok aja sholat malamnya, sekarang tidur. Wanita kalau tersentuh secara keimanan akan beda. Mereka tetap terbawa perasaan itu, enggak, saya harus sholat malam. Mereka lebih semangat. Makanya lebih banyak menghadiri majelis ilmu para kaum wanita. Ya. Sebenarnya banyak wanita-wanita yang terdidik secara keimanan itu akan melahirkan generasi umat ini, anak-anaknya orang-orang yang kuat imannya. Ya. Lahirnya Zubair bin Awam dari Sofia, tante Nabi SAW yang sangat kuat secara keimanan, pemberani, ya, wanita yang tegar. Akhirnya anaknya pun menjadi seorang mujahid yang luar biasa. Jadi orang-orang yang sangat baik dari tangan seorang ibu. Seorang Arab Badui memberikan isyarat kepada anak-anaknya yang semuanya baik. Dia mengatakan, sungguh hal yang pertama aku berikan kepada kalian yang merupakan hak kalian adalah aku pilihkan ibu yang tepat untuk kalian. Karena ibu yang salihah, ibu yang pintar secara agama, yang kuat secara iman, dia akan wariskan kepada anak-anaknya. Dia akan ajarkan ini tidak boleh dan ini boleh secara agama. Dan Anda diuntungkan dengan itu, Anda juga akan panen pahala. Ya. Sementara Anda sibuk dengan pekerjaan Anda juga di luar sana. Nah ini kewajiban-kewajiban yang wajib untuk difahami tentunya. Ya. Kemudian inilah kewajiban dasar ya, 5 hal yang harusnya difahami, dan kita akan coba bacakan gambaran-gambaran dari Dr. Najla Hafidhahullah ya, tentang masalah poin yang beliau ingin sampaikan berhubungan dengan kewajiban suami. Di halaman 180-nya beliau mengatakan, ia harus, maksudnya suami, memahami bahwa ketergantungan istri terhadap ibunya, terutama di permulaan pernikahan, adalah sesuatu yang wajar. Ia tidak boleh berusaha memisahkan istri dari ibunya secara total, karena itu termasuk sikap tidak ramah dan keras. Maksudnya, berikan kesempatan dia kalau mau komunikasi dan konsultasi pada ibunya. Ya, tentu pada hal yang baik, yang ma'ruf ya. Kalau ibunya adalah orang yang jahat, orang yang tidak baik ya, malah orang yang intervensi ke dalam rumah tangga Anda ya dan istri, dan itu salah, keliru ya, maka jangan tentunya. Makanya dari awal seorang suami itu kalau ingin memilih, atau calon suami ingin memilih istri, dia bukan hanya sekedar melihat si wanitanya, dia juga orang tuanya. Supaya jangan nanti jadi PR. Ya. Kalau orang tua itu, mertua itu baik, santun, ramah, dan dia tahu bagaimana dia membiarkan anaknya untuk berdewasa, dia nasihatin, dia biarkan supaya bersabar, ya. Maka itu hal yang sangat baik. Tapi ada sebagian mertua tidak seperti itu. Mereka intervensi ke dalam, bahkan kadang-kadang sudah bahagia anaknya, tapi dia datang merusak itu. Kenapa penataan rumah seperti ini? Kenapa masakan seperti ini? Kenapa pakainya begini? Kenapa begini dan begitu? Kenapa harus tinggal di komplek ini? Itu bukan urusan orang tua mencampuri itu semua. Ya, tidak boleh dia mencampuri sampai ke sana. Ya udah, dia terima lamaran si laki-laki ini, dia berikan kesempatan mereka untuk dewasa, tapi sambil dia memantau dan memberikan masukan-masukan positif. Ya, jadi ini poin yang perlu digarisbawahi tentunya. Jadi berikan kesempatan dia di saat ibunya itu adalah orang yang sangat bijaksana, orang yang sangat dewasa. Biarkan dia terlibat untuk belajar banyak pengalaman dari ibunya, dari masakan, penataan rumah, pelayanan suami, penampilan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan suami hendaknya tidak menentang istrinya dalam semua urusan rumah dan tidak menghalanginya untuk meminta saran kepada ibunya hingga percaya dirinya bertambah dan tidak bergantung kepada ibunya sedikit demi sedikit. Maksudnya ini masih poin mirip dengan poin yang pertama ya. Karena ini paragraf ya, maksudnya paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua ini masih sama. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang istri yang masih ikut ya, dengan ibunya dalam arti kata saran-sarannya, selama itu nggak mengganggu urusan rumah tangga nggak ada masalah. Penataan, pemilihan warna spray, gorden, dan seterusnya. Anda boleh berikan masukan. Lebih baiknya seperti ini misalnya. Oke. Atau ada yang salah, Anda luruskan. Tapi selama tidak ada yang salah, nggak usah sengaja mencari-cari kesalahan. Kan gitu. Tadi firman Allah yang sudah saya baca, wala tabghu alaihinna sabila, jangan sengaja mencari-cari kesalahan. Tidak perlu. Salah depan mata, baru kita luruskan. Nah, sederhananya begitu. Selanjutnya paragraf ketiga beliau mengatakan suami hendaknya memberikan kesan kepada istrinya bahwa ia mencintai keluarganya, ingin membantu mereka, dan berafiliasi kepada mereka. Ia tidak mengambilnya dari mereka.
Bahkan ia adalah individu yang menambah keluarga itu, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Ini poin penting juga, ya. Jadi bagaimana seorang suami, dia hadir dalam kehidupan istrinya dan keluarga istrinya, semampu dia. Tentu tidak harus semuanya. Tapi tunjukkan pada istri, saya juga menyukai orang tuamu. Saya juga menyukai kok keluargamu. Saya coba bantu semampu saya. Saya coba nasihatin apa yang bisa saya nasihatin. Saya bisa berbagi apa yang saya bisa berbagi. Nah itu penting. Tentu sekali lagi ada batasannya. Bukan berarti sang istri lalu mengatakan, oh Ustadz bahas itu merupakan kewajiban istri, suami itu. Berarti kamu harus bantu dong keluarga saya. Itu juga melanggar adab dan tata krama. Ada sebagian istri yang akan kita singgung dalam kewajiban istri, insya Allah di Kamis akan datang. Ya, itu unik sekali. Dia dalam meminta nafkah kepada suaminya saja, seperti orang yang menagih utang. Ingat ya, besok tanggal 1. Subhanallah. Anda sedang meminta hasil keringat suami, sebulan penuh dia bekerja. Dari pagi sampai sore, dengan panasnya cuaca, hujan, ya segala macam suka dukanya pekerjaan, gitu kan. Tiba-tiba Anda minta. Kenapa Anda tidak pakai cara-cara yang santun? Ya, cara-cara yang sopan, cara-cara yang baik. Karena suami itu tidak suka ya kalau terus dikejar atau digunakan bahasa-bahasa yang kurang santun. Anda cukup melayani dengan baik. Ya. Saya pernah subhanallah punya pengalaman. Itu saya lupa memberikan uang bulanan. Kemudian istri saya tidak ngomong apa-apa. Cuman dia pada saat saya mau makan, makanan lebih sederhana dari yang biasa. Terus saya sempat tanya, oh hari ini gak sempat masak. Dia cuma senyum saja. Terus tiba-tiba saya langsung teringat gitu. Oh ini sudah tanggal 1 atau tanggal 2 waktu itu lewat kalau tidak salah. Rupanya saya yang terlambat untuk memberikan. Saya minta maaf, kemudian saya transferkan uangnya. Gitu. Sebenarnya dengan isyarat saya sudah cukup gitu kan. Dan itu akhirnya membuat, oh mungkin saya salah nih, kita jadi muhasabah, introspeksi. Ya, jadi seperti itu. Baik, di sini bagaimana suami bisa masuk dalam kehidupan istri tersebut untuk kebutuhannya semampu dia dan juga keluarganya. Paragraf yang keempat dikatakan oleh beliau, suami yang bijaksana adalah suami yang memberikan cinta dan penghormatan kepada istrinya. Ia tidak menunjukkan kekesalan apapun terhadap istrinya di depan keluarganya. Bahkan ia semakin memperhatikannya di hadapan mereka. Maka hal itu memaksa mereka untuk menghargai istrinya. Maksudnya, ini masih berhubungan dengan keluarga istri ya. Jadi pada saat keluarga istri datang, dia tidak membentak-bentak istrinya. Dia memuliakan istrinya. Dia menunjukkan kalau dia menyayangi istrinya. Ya. Tapi teman-teman sekalian, rumah tangga itu sebenarnya harusnya penuh dengan kasih sayang, loyalitas dan royalitas. Ya. Apa manfaatnya orang menikah kalau hanya ribut aja kerjanya? Hanya saling menyadari kesalahan saja. Hanya saling menuntut saja. Ya. Baik pasangan ataupun keluarga pasangan. Apa manfaatnya? Kenapa Anda tidak rangkul pasangan, tidak memuaskan dan membahagiakan dia? Begitu juga dengan keluarganya, selama Anda mampu. Toh itu juga amal soleh dalam Islam. Ya. Paragraf selanjutnya, ia harus memperhatikan ibu kandungnya, menambah kecintaan dan perhatiannya kepadanya, sehingga ibu tidak merasa bahwa anaknya telah menjadi milik orang lain, lalu menciptakan perselisihan. Jadi bagaimana dia hadir dalam kehidupan keluarga, dia merangkul mertuanya ya sebagai anak mantu laki-laki. Anda halal untuk salaman dengan mertua Anda, karena itu mertua sebagaimana pernah kami jelaskan adalah mahram abadi, seperti ibu Anda sendiri. Salaman, Anda rangkul dia, Anda bercanda dengan dia, Anda hibur dia seperti ibu sendiri. Sehingga sang ibu pun merasa, oh ini orang baru masuk tapi seperti anak saya sendiri gitu kan. Dan memang statusnya sebagai anak, itu anak mantu itu. Walaupun seorang laki-laki cerai dengan istrinya, dan istri lewat masa iddahnya, 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid, maka jadi orang asing, bukan lagi mahram. Suami istri itu mahram sementara. Sampai mereka, kalau mereka tidak bercerai, maka mereka mahram. Tapi kalau bercerai dan lewat masa iddah, sudah bukan suami istri. Tapi mertua tetap akan mahram sampai selamanya. Sampai salah satu di antara kita meninggal dunia. Anak mantu atau mertuanya meninggal gitu. Ya. Jadi poin ini perlu digarisbawahi. Paragraf selanjutnya, suami hendaklah tidak menghiraukan semua yang dikatakan istrinya tentang keluarganya, kecuali bila memang pantas untuk ditanggapi. Maka ia harus mengatasinya dengan bijaksana.
Demikian pula istri, hendaklah tidak menghiraukan semua yang dikatakan keluarga suami, kecuali dalam perkara-perkara yang memang benar kenyataannya dalam kurung, maka harus diatasi dengan cara bijaksana. Ya, artinya bagaimana seorang suami itu kalau ada ya perkataan tentang keluarga, misalnya keluarga saya itu begini dan begitu, keluarga saya itu butuh dan ini dan itu, seorang suami tidak perlu menanggapi semuanya. Yang dia tanggapi kira-kira yang dia perlu, dia berikan masukan atau dia mampu memberikan bantuan, ya. Dan wajar kalau Anda tidak mau mengatakan sepertinya saya belum bisa, wajar. Dan bagaimana juga sang istri mengerti, oh iya maaf, kalau gitu mungkin lain kesempatan, ini saya cuma sampaikan, itu bagus kan? Ya udah selesai, jangan jadikan beban, jangan, masa nggak bisa bantu ibu saya sih, masa nggak bisa bantu ayah saya sih, masa nggak bisa bantu paman dan tante saya sih, masa nggak bisa bantu keluarga saya, kalau keluarga kamu bantu. Oke, ini kan lucu, ini unik kadang-kadang ya. Mau minta hasil keringat orang, tapi dengan cara seperti tanda kutip premanisme, ya. Kok gini, kok begitu? Jadi seakan-akan kalau kamu nggak bantu, kamu berarti nggak baik. Loh, subhanallah, mungkin dia tidak mampu. Dan kalaupun dia mampu dan dia tidak mau, itu bukan kewajiban dia. Ini bagian daripada loyalitas. Sebenarnya yang dimaksud sini adalah bagaimana seorang suami ya, membantu sang istri agar membahagiakan dan memuliakan di depan keluarganya, tapi semampu dia. Nah, itu masuk dalam kewajiban, tetapi bukan berarti dia harus melakukan semuanya apa yang diminta oleh istrinya. Nah, kan gitu. Sama juga apa yang diucapkan oleh keluarga pasangan, tidak perlu semuanya kita tanggapin. Sekarang kita harus membangun komunikasi yang sehat dengan istri ataupun dengan suami. Bagaimana kita yang memiliki rumah tangga ini, bukan keluarga kita. Nah, ini poin penting ya. Sehingga kalau ada masukan positif, itu pun kita masih sortir lagi. Lalu kita lihat apakah ini maslahat ada untuk kita terapkan dalam rumah tangga. Kalau tidak, ya nggak usah. Nah, seperti itu. Paragraf selanjutnya, sebelumnya beliau mengatakan masih lanjutan tadi ya. Dalam dua keadaan ini, urusan harus diatasi tanpa melukai perasaan pihak manapun. Alangkah baiknya jika ia mengatasinya atas sepengetahuan yang lain. Ya, maksudnya keluarga-keluarga yang menyampaikan secara langsung, tanyakan. Misal ada keluarga istri yang meminta bantuan atau minta sesuatu, sampaikan kepada istri. Ini benar nggak? Gitu kan? Atau ada keluarga suami, ya libatkan, bicara langsung sama sang istri, libatkan suami. Apa benar ada adik Anda begini, ya kakak Anda, ibu Anda, bahasakan. Jadi biarkan nanti yang menghadapi keluarga masing-masing pasangan adalah si pasangan tadi. Misalnya istri menghadapi keluarganya, suami menghadapi keluarganya. Nah, itu penting. Paragraf selanjutnya, suami yang ideal itu tidak membawa keluar rahasia rumah tangganya dan tidak memberikan kepada keluarganya secara khusus tentang problem yang terjadi antara dia dengan istrinya, sehingga hal itu tidak merubah sikap mereka terhadapnya. Nah, ini juga termasuk kewajiban suami. Artinya, jangan sampai problem rumah tangga semua dituangkan ke keluarganya. Mana kedewasaan dia sebagai laki-laki? Problem apapun pecahkan. Yang sedang ada masalah sama kita, si istri, bicara sama dia. Kenapa harus libatkan keluarganya? Tidak perlu. Kecuali memang sang istri tidak mau dengar. Maka Allah mengatakan, فَبَعَثُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Kalau sudah tidak ada titik temu lagi, maka baru utus orang bijaksana dari keluarga si yang suami dan orang bijaksana dari keluarga si istri yang mewakili, kemudian coba mendiskusikan permasalahan. Kalau mereka berdua ingin kebaikan, Allah akan memberikan taufiknya. Allah tidak ingin perceraian. Tapi bukan berarti setiap kali ada masalah, langsung libatkan keluarga. Enggak, keluarga libatkan kalau kita melihat butuh kehadiran mereka. Nah, ini penting ya. Juga dalam masalah yang lain, bukan paragraf selanjutnya, bukan termasuk akhlak suami muslim, menghina istri dan mencelanya lantaran keluarganya. Ya, jika mereka lebih rendah darinya dan keluarganya secara strata pendidikan, sosial, dan atau lainnya, selama ia telah memilihnya dengan kemauannya sendiri, maka ia tidak boleh membicarakan perkara-perkara tersebut. Suami yang melakukan hal itu berarti ia melakukan dosa besar. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Bihasbi imri'in min syarr ay yahkira akhahu muslim." Cukuplah ya seseorang itu dihitung berbuat buruk bila dia merendahkan saudaranya sama muslim. Hadis ini riwayat Bukhari. Ya, artinya di peringatan di paragraf terakhir ini beliau mengatakan tentang bagaimana termasuk akhlak yang baik, jangan sampai mencelah ya istri itu
Ya. Atau nanti juga kita bahas istri kepada suami karena keluarganya. Itu adikmu, itu ibumu, itu ayahmu, buat begini dan begitu. Itu bukan termasuk adab. Ya, tidak boleh. Kewajiban kita sebagai suami, kewajiban juga kita nanti sebagai istri adalah bagaimana justru kita tidak membawa-bawa kekurangan dan kesalahan keluarga pasangan dan kita timpahkan pada pasangan kita. Itu tidak bijaksana. Ingat, kalau Anda punya masalah dengan pasangan Anda, berarti sekarang antara Anda dengan pasangan Anda. Ya, satu orang ini punya masalah, selesaikan dengan dia. Kenapa libatkan orang ketiga? Kecuali dalam keadaan darurat, itu pun harus orang yang bijaksana, orang yang benar, tepat. Anda kalau konsultasi dengan janda yang gagal rumah tangga, atau yang duda gagal rumah tangga, ini nggak mungkin gitu. Atau konsultasi dengan gadis ataupun masih bujang yang belum punya pengalaman rumah tangga, ini nggak mungkin. Yang berumah tangga pun harus orang yang bijaksana, yang faham, yang dilibatkan. Tapi selama masih bisa diselesaikan bersama pasangan, kenapa kita harus libatkan orang lain? Ya? Dan ingat, kalau Anda membawa-bawa keluarga pasangan, Anda mengatakan, memang ibumu itu. Sekarang dia punya masalah dengan dua orang. Istri sama ibunya. Atau suami dengan ibunya. Kalau dia bilang, memang orang tuamu itu. Tambah lagi ayahnya. Punya masalah sama 3 orang. Memang keluargamu itu. Kalau keluarganya 300 orang. Anda punya masalah dengan 300 orang. Memang sukumu itu. Mungkin ribuan orang. Memang misalnya orang Barat nikah sama orang Indonesia. Memang orang Indonesia itu. Satu negara. Ini ajaib ini. Kenapa Anda lebarkan permasalahan sementara masalah dengan satu orang? Subhanallah, saya temukan banyak sekali permasalahan rumah tangga yang sampai kepada kami dan kami coba berikan masukan. Karena masalah sepele. Egoisme, merasa terhina, merasa kekurangan, tidak bersyukur. Padahal sebenarnya masalah-masalah sepele bisa dipecahkan, bisa dibicarakan baik-baik. Kenapa sih nggak pelukan, lalu ngobrol? Kenapa nggak saling tatap? Kenapa nggak saling pegang tangan? Kenapa nggak tunggu momen-momen kemesraan, keromantisan, lalu kemudian setelah itu sampaikan hajat dengan baik? Gak ada sesuatu yang diliputi, dibungkus, dikemas dengan kelemah lembutan kecuali akan menghiasinya. Dan kalau diangkat dari sesuatu untuk kelemah lembutan, kesantunan, akan merusaknya. Kata Nabi SAW, "Ma nazala dinu fi syai'in illa zana." Segala sesuatu yang diliputi dengan kelemah lembutan pasti akan menghiasinya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Dan tidak ada yang diangkat dari sesuatu untuk kelemah lembutan kecuali akan merusaknya. Nah, ini poin penting yang harus kita garis bawahi, teman-teman sekalian. Baik, kalau ada benar pasti dari Allah. Pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.